Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita dapat berkumpul dan berjumpa kembali pada pertemuan ke-7. Kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang ruang lingkup psikologi pendidikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Basya Maratidia Putri, NIM 190597. Yang kedua ada Erlinda Veronica, NIM 1905947. Yang ketiga ada Mirna Mirmayanti, NIM 1900367. Yang keempat ada Raida Syahira Rahman, NIM 1908487. Dan yang terakhir yang kelima ada Silma Soba Askia, NIM 1902725. Dari kelas 3C PGSD. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Kita akan membahas tentang ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan terdiri dari belajar, situasi belajar, dan proses belajar. Materi pertama yang kita akan bahas itu tentang belajar. Belajar terdiri dari teori belajar, prinsip belajar, dan ciri khas perilaku belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Basya Maratidia Putri, NIM 1905947. Saya ingin membahas tentang teori belajar. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respons yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons. Aplikasinya dalam pembelajaran adalah guru memiliki kemampuan dalam mengelola hubungan stimulus-respons dalam situasi pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa dapat optimal. Menurut teori ini, masukan dari guru yang berupa stimulus dan keluaran siswa yang berupa respon, sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku. Faktor lain yang dianggap penting dalam teori ini adalah faktor penguatan. Penguatan yang dimaksud di sini adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Dengan demikian, penguatan merupakan bentuk stimulus yang penting diberikan atau dihilangkan untuk memungkinkan terjadinya respons. Tokoh-tokoh teori behavioristik diantaranya ada Thorndike, Watson, Clark Hull, Edwin Guthrie, dan Skinner. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons. Tidak seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus-respons. Model belajar kognitif yang merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Memisah-misahkan atau membagi-bagi situasi atau materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan kehilangan maknanya. Teori ini berpandang bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Tokoh-tokoh teori belajar kognitif seperti Jean Piaget, Jeremy Bronner, David Ausubel, dan Gardner. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang teori belajar humanistik. Tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia dan melihat manusia pada aspek filosofis dan psikologisnya. Proses belajar dianggap berhasil jika telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya, bukan sudut pandang pengamatnya.
Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Para ahli humanistik melihat adanya dua bagian pada proses belajar, yaitu proses pemerolehan informasi baru dan personalisasi informasi. Ini pada individu. Tokoh penting dalam teori belajar humanistik secara teoritik yaitu Arthur Combs, Carl Rogers, Howard Gardner. Oke, materi selanjutnya tentang teori belajar konstruktivistik. Konstruktif yang berarti bersifat membangun. Dalam pembelajaran, pada dasarnya pengetahuan atau informasi dibangun oleh peserta didik sedikit demi sedikit, yang hasilnya akan diperoleh informasi secara utuh atau penuh. Pengetahuan memberi makna melalui pengalaman-pengalaman yang nyata dan hanya bisa didapatkan dengan belajar. Dengan teori konstruktivisme, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Materi selanjutnya tentang teori belajar Gestalt. Teori belajar Gestalt merupakan teori belajar kognitif yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Max Wertheimer, seorang psikolog Jerman. Menurut Max Wertheimer, mengemukakan 5 hukum dari hasil penelitian yang dilakukannya. Kelima hukum tersebut dapat diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya untuk pendidikan anak usia dini, antara lain pengalaman, pembelajaran yang bermakna, perilaku, prinsip, dan transfer dalam belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlinda dengan NIM 1905947. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip perilaku belajar. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara guru dengan siswanya sendiri. Terdapat 10 prinsip belajar. Yang pertama adalah prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan artinya melibatkan siswa itu sendiri, apakah siswa itu sendiri sudah siap mengikuti pembelajaran dalam kelas ataukah belum. Yang kedua adalah prinsip motivasi, merupakan sebuah dorongan yang nantinya siswa itu harus bisa mempertahankan dan mengaturnya. Yang ketiga ada prinsip persepsi. Prinsip persepsi ini cara pandang dari masing-masing siswa itu sendiri, sehingga siswa dapat melihat dunia dengan caranya sendiri. Yang keempat adalah prinsip tujuan. Prinsip tujuan ini merupakan sasaran yang harus dicapai oleh peserta didik dan harus bersifat jelas. Dan yang kelima adalah perbedaan individual. Nah, setiap guru ini harus melihat perbedaan dalam kelas dan menyikapinya dengan bijak. Yang keenam adalah transfer dan retensi. Belajar dikatakan bermanfaat itu apabila siswanya dapat menyimpan dan mengimplementasikan ilmu yang ia dapat dari gurunya tersebut. Yang ketujuh adalah kognitif. Kognitif ini mencangkup konsep, penemuan, dan pemecahan masalah, sehingga siswa akan melahirkan perilaku yang baru, tentunya yang positif. Nah, yang kedelapan adalah afektif. Afektif ini mencangkup dorongan, sikap, minat. Yang kesembilan adalah evaluasi. Evaluasi ini digunakan untuk menguji kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir adalah psikomotor. Psikomotor ini bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya yang mencangkup aspek mental maupun dengan fisiknya. Sedangkan menurut Syah 2005, perilaku belajar adalah sikap yang dimunculkan oleh siswa dalam menanggapi ataupun merespon kegiatan pembelajaran dalam kelas, sehingga dapat dinilai siswa itu apakah antusias dan bertanggung jawab. Terdapat 9 prinsip perilaku belajar menurut Syah. Yang pertama adalah kebiasaan. Kebiasaan ini hadir karena stimulus yang berulang. Kebiasaan ini dapat berupa kebiasaan yang baik ataupun kebiasaan yang buruk. Yang kedua adalah keterampilan. Kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf ataupun otot-otot yang lazimnya muncul dalam kegiatan jasmaniah,
seperti menulis, menggambar, dan berolahraga. Yang ketiga adalah pengamatan, yaitu proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan. Yang keempat adalah asosiasi dan daya ingat. Di sini terjadi rangsangan dan respon. Nah, di sini itu melibatkan pemahaman atas hasil belajar siswa. Yang kelima adalah rasional dan kritis. Di sini dianggap rasional dan kritis itu apabila siswa sudah mampu memecahkan permasalahannya itu sendiri. Yang keenam adalah sikap. Sikap ini yaitu penentuan apakah siswa akan bersikap baik ataupun buruk terhadap orang lain ataupun benda. Yang ketujuh adalah inhibisi. Inhibisi ini merupakan kesiapan siswa dalam mengubah perilakunya, misalnya dari yang buruk menjadi baik. Yang kedelapan adalah apresiasi. Apresiasi ini adalah pemberian penghargaan terhadap siswa. Yang kesembilan adalah tingkah laku afektif. Tingkah laku afektif ini menyangkut keberagaman perasaan seperti senang, sedih, gembira, cemas, dan yang lainnya. Sekian yang saya dapat sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Mirmayanti dengan NIM 1900367. Di sini saya akan lanjutkan presentasi yaitu mengenai ciri khas perilaku belajar. Yang pertama ada perubahan intensional. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan siswa dengan sengaja dan disadari. Dengan kata lain, hal itu bukanlah suatu kebetulan. Karakteristik ini mengandung konotasi bahwa setiap siswa menyadari adanya perubahan yang dialami. Sekurang-kurangnya dia tahu bahwa ada yang berubah dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan lain-lainnya. Sehubungan dengan itu, perubahan yang diakibatkan oleh gila, kelelahan, mabuk, nah hal itu terjadi bukan termasuk ke dalam karakteristik belajar. Karena individu yang bersangkutan tidak menyadari dan tidak menghendaki keberadaannya. Di samping perilaku belajar itu menghendaki perubahan yang disadari, ia juga diarahkan pada tercapainya perubahan tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa kesengajaan belajar itu menurut Anderson dalam psikologi belajar oleh Muhyiddin Syah tahun 2003 tidak penting. Yang penting itu cara pengelolaan informasi yang diterima siswa pada waktu pembelajaran terjadi. Di samping itu, kenyataan sehari-hari juga menunjukkan bahwa tidak semua kecakapan yang diperoleh merupakan hasil kesengajaan belajar yang kita sadari. Sebagai contoh, pembiasaan sopan santun di meja, menegur orang lain, dan yang lainnya. Hal itu tanpa kita sadari kita melakukannya. Yang kedua itu perubahan positif dan aktif. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yakni diperolehnya sesuatu yang baru, seperti pemahaman dan keterampilan yang baru, yang lebih baik daripada yang ada sebelumnya. Adapun perubahan aktif artinya tidak terjadi dengan sendirinya karena proses kematangan seperti bayi yang bisa merangkak dan yang lainnya. Tetapi hal tersebut terjadi karena adanya usaha. Yang nomor 3 yaitu perubahan efektif dan fungsional. Perubahan efektif dan fungsional, perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni artinya perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Selain itu, perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional dalam arti bahwa perubahan tersebut relatif menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan, perubahan tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan. Perubahan fungsional dapat diharapkan memberi manfaat yang lebih luas, misalnya ketika siswa menempuh ujian, menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sehari-hari dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Selain itu, perubahan yang efektif dan fungsional bisa bersifat dinamis dan mendorong timbulnya perubahan-perubahan positif lainnya. Contoh, jika seorang siswa belajar menulis, maka di samping mampu merangkai kata dan kalimat dalam bentuk tulisan, ia juga dapat memperoleh kecakapan lainnya, seperti mencatat, mengarang surat, bahkan menyusun karya tulis atau karya ilmiah yang lainnya. Nah, seperti itu penjelasannya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raida Syaira Rahmat dengan NIM 1908487. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan berdasarkan PowerPoint yang telah saya buat bersama dengan kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses belajar. Apa sih proses belajar itu? Proses belajar adalah tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar. Dalam proses belajar, siswa akan melalui 3 fase atau 3 proses, yaitu yang tahap pertama adalah fase kognitif. Fase kognitif yaitu tahapan di mana siswa mendapatkan suatu materi atau ilmu dari seorang guru. Dalam fase ini, siswa memperoleh informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara melakukan aktivitas gerak. Yang akan dipelajari diharapkan di dalam benak siswa telah terbentuk motor plan, yaitu keterampilan intelektual dalam merencanakan cara melakukan keterampilan. Tahap kedua adalah fase asosiatif atau fiksasi, yaitu tahapan di mana siswa akan melakukan latihan dari materi atau ilmu yang sudah diajarkan dalam tahap kognitif. Pada tahap latihan ini, siswa diharapkan mampu mempraktekkan atau mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan oleh guru. Tahap ketiga adalah fase otomatis. Pada tahap ini, siswa telah melakukan atau mengaplikasikan ilmu yang telah diajarkan. Karena siswa telah memasuki fase otomatis, artinya siswa dapat merespon secara cepat dan tepat terhadap materi atau ilmu yang sudah diajarkan oleh guru. Dalam fase kognitif, tanda-tanda siswa telah memasuki tahapan otomatis adalah bila seorang siswa dapat mengerjakan tugas tanpa berpikir lagi. Baik, selanjutnya proses belajar menurut Jerome S. Bruner. Karena belajar itu merupakan aktivitas yang berproses, sudah tentu di dalamnya terjadi perubahan-perubahan yang bertahap. Perubahan-perubahan tersebut timbul melalui tahap-tahap yang antara satu dengan lainnya berkaitan secara berurutan dan fungsional. Menurut Bruner, salah seorang penentang teori S.R. Bond yang terbilang vokal, menurut Barlow tahun 1985, dalam proses pembelajaran siswa menempuh 3 tahap, yaitu 1. Tahap informasi atau tahap penerimaan materi. Yang kedua ada tahap transformasi atau tahap pengubahan materi. Yang ketiga ada tahap evaluasi atau tahap penilaian materi. Dalam tahap informasi, seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Di antara informasi yang diperoleh itu, ada yang sama sekali baru dan berdiri sendiri. Ada pula yang berfungsi menambah, memperhalus, dan memperbedakan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki. Dalam setiap transformasi, informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah, atau ditransformasikan.
menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual supaya kelak pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Bagi siswa pemula, tahap ini akan berlangsung sulit apabila tidak disertai dengan bimbingan. Anda selaku guru yang diharapkan kompeten dalam mentransfer strategi kognitif yang tepat untuk melakukan pembelajaran tertentu. Dalam tahap evaluasi, seorang siswa menilai sendiri sampai sejauh mana informasi yang telah ditransformasikan dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala atau memecahkan masalah yang dihadapi. Tak ada penjelasan rinci mengenai secara evaluasi ini, tetapi agaknya analog dengan peristiwa retrieval untuk merespon lingkungan yang sedang dihadapi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silma Sobanskia dengan NIM 1902725 dari kelompok 4 mata kuliah perkembangan peserta didik sekolah dasar. Di sini saya akan membahas mengenai situasi belajar. Apa sih situasi belajar itu? Nah, situasi belajar merupakan suasana dan kondisi lingkungan, baik itu yang bersifat fisik ataupun non-fisik yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar peserta didik. Suasana dan kondisi lingkungan yang bersifat fisik itu merupakan keadaan yang berwujud benda nyata yang diperlukan untuk proses belajar mengajar, meliputi sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses belajar. Nah, contohnya tuh seperti keadaan gedung, ruang kelas, ruang laboratorium, perpustakaan, meja, kursi, dan sebagainya. Nah, itu semua merupakan fasilitas yang membantu mempengaruhi kualitas belajar mengajar, serta dibutuhkan untuk membangkitkan minat belajar peserta didik dan juga semangat mengajar bagi guru. Selanjutnya, sedangkan yang bersifat non-fisik berupa perbuatan yang diciptakan untuk sarana dalam melaksanakan proses belajar mengajar, ataupun berupa suasana atau kondisi terjadinya proses interaksi. Sebagai contohnya, jika di dalam proses belajar mengajar hanya terdapat beberapa siswa yang konsentrasi dalam mengikuti pelajaran dan sebagian yang lainnya memiliki sikap belajar yang kurang, misalnya suka ngobrol, suka bercanda, suka mengganggu teman, dan sebagainya, maka berakibat tingkat konsentrasi siswa yang lainnya menjadi kurang maksimal saat mengikuti pelajaran karena suasana belajar yang kurang mendukung, atau seringkali kelas menjadi ramai karena konsentrasinya itu terganggu gitu. Nah, selain itu, sikap keluarga dan juga masyarakat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi situasi belajar mengajar, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas proses serta hasil pembelajaran. Ada juga yang berasal dari dalam diri peserta didik, seperti bakat, motivasi, inteligensi, kemampuan diri menyesuaikan dengan lingkungan belajar. Nah, itu juga dapat mempengaruhi belajar peserta didik. Nah, suasana dan keadaan lingkungan belajar baik fisik maupun non-fisik itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas belajar peserta didik. Karena dalam aktivitas belajar, jika suasana dan keadaan lingkungannya suasana atau keadaan lingkungan itu baik ataupun mendukung, maka kegiatan belajar akan berjalan dengan baik. Nah, sebaliknya, jika suasana dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung, maka kegiatan belajar peserta didik menjadi tidak maksimal atau berjalan dengan tidak semestinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.